Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah mendengar berita bahwa Malhun ditangkap, Osman dan yang lainnya langsung berlari menunggangi kuda mereka. Sementara itu, Disogut mengetahui bahwa dirinya dijebak. Malhun berkata, "Iblis kau, Ismihan, aku tidak melakukan apapun padamu. Tidak ada yang akan percaya fitnah ini. Kau akan tenggelam dalam darah orang yang tak bersalah yang kau bunuh." Lalu Ismihan mengatakan, "Meskipun aku membunuh Esma dan menyebabkan luka ini, belati ini milikmu, Malhun. Aku juga memiliki saksi. Tentara, bawa dia." Kemudian mereka pun membawa Malhun menuju ruang penjara. Menyaksikan ini membuat Benggi hanya terdiam dengan penuh banyak pertanyaan. Lalu Ismihan berkata, "Aku memiliki saksi. Benarkan Benggi Hatun?" Dan Benggi menjawab, "Aku tidak melihat apapun. Apapun." Seketika Ismihan berkata, "Berdiri." Aku bilang, "Berdiri, Benggi. Esma mencoba membunuhku, dan dia gagal, jadi aku membunuhnya." Mendengar ini Benggi mengatakan, "Apa yang telah kau lakukan? Esma masih sangat muda. Esma adalah putriku." Seketika Ismihan berkata, "Esma gagal, jadi Malhun mencoba membunuhku. Dia mencoba menusukku dan kau melihatnya. Jalili juga melihatnya. Kau akan datang ke persidangan dan memberikan kesaksian. Apakah kau mengerti, Benggi?" Namun Benggi mengatakan, "Tidak, Esma tidak melakukan apa-apa. Dia tidak akan berbicara. Kau membunuh Esma. Dia akan pergi dengan adiknya." Seketika Ismihan berkata, "Sudah kukatakan padamu, jika kau menginginkan kekuatan, kau tidak bisa memiliki belas kasihan. Kau tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun, Benggi Hatun. Sekarang, pergi dan kubur dia. Setelah itu, datang ke persidangan dan berikan kesaksianmu. Jika kau berani melawanku untuk gadis lemah itu, kali ini aku akan mengambil anak perempuanmu yang sebenarnya, bukan yang kamu besarkan. Kau adalah wanita yang cerdas. Gunakan kepalamu." Mendengar ini membuat Benggi hanya terdiam, tidak mampu mengucapkan sepatah kata apapun. Sementara itu, di Yenisehir, Orhan berkata kepada pasukan Alpennya, "Alpen, kita tidak akan mundur melawan jebakan Ismihan. Dia melakukan terlalu banyak, dan aku juga tidak punya kesabaran lagi. Aku tidak akan membiarkan wanita kejam itu memiliki ibuku. Semuanya naik ke kuda kalian. Kita akan pergi ke Sogut. Ayo." Seketika Aladin menahannya seraya berkata, "Kakak, kita pergi tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Tapi ayah..." Dan Orhan menjawab, "Saat situasi seperti ini, kita tidak bisa diam. Tidak, Ismihan ingin membawa ibuku ke tali gantungan. Kita tidak bisa kehilangan bahkan sesaat pun." Tidak lama Bala datang, kemudian menghampiri putranya, lalu berkata, "Kami tahu, pertama kita harus tenang terlebih dahulu." Namun Orhan mengatakan, "Setelah aku mendapatkan ibuku, baru aku bisa tenang." Dan saat dia hendak pergi, seketika Bala menahannya. Namun Orhan berkata, "Bagaimana aku bisa tenang, Ibu Bala? Apakah kita akan mundur dari apa yang telah dilakukan Ismihan?" Dan Bala mengatakan, "Kapan kita menerimanya sebelumnya bahwa kita akan menerima sekarang, Orhan Bey? Jangan khawatir, Osman Bey ada di Sogut bersama Alpennya. Dia melakukan apa yang diperlukan." Lalu Orhan mengatakan, "Aku tidak ingin menentang kata-katamu, tetapi aku tidak sabar menunggu di sini, Ibu Bala." Seketika Bala berkata, "Ini adalah perintah Osman Bey. Kau dan Aladin akan melindungi Yenisehir. Orhan, Naiman sedang menunggu kita untuk meninggalkan tempat ini tanpa perlindungan. Tugas ini sulit. Tidakkah kamu melihatnya? Kamu akan melindungi tempat ini. Aku akan pergi dan bertanya kepada Benggi tentang kebenarannya. Dia melihat semua yang terjadi." Kemudian mereka pun kembali memasuki mansion. Beberapa saat kemudian, di Sogut, berita tentang pemberontakan Malhun terdengar ke semua penduduk. Mereka terus membicarakan tentang hal tersebut. Tidak lama seorang pria suruhan Ismihan berkata kepada semua orang, "Hei, dengarkan aku. Orang yang melakukan ini tidak akan memiliki belas kasihan kepada kita di masa depan." Lalu salah satu wanita berkata,
Ya, dia benar. Mereka bilang Malhun Hatun melakukan ini karena kesombongannya. Dia harus dihukum. Ya, benar. Dia harus dihukum. Dan pria itu mengatakan lagi, bahkan jika itu adalah Hatun Bey, hukumannya harus berat. Kita akan menemukan kebenaran. Kita tidak akan meninggalkan sultan kita sendirian. Lalu mereka semua berkata, ya, benar. Dia harus dihukum. Ayo, adakan persidangan dan hukum dia. Tidak lama Osman datang. Melihat keributan dari semua penduduk membuat Osman bingung dengan penuh banyak pertanyaan. Di samping itu, Ismihan menghampiri Malhun yang tengah diikat di ruang penjara, lalu berkata, "Aku harap kamu tidak akan tidak bahagia di sini, Malhun." Dan Malhun menjawab, "Tidak akan, Ismihan, tetapi ketika aku menempatkanmu di sini, kau akan bahagia." Lalu Ismihan mengatakan, "Kamu akan hancur di bawah mimpi yang kamu miliki. Kamu melewati batas, dan setelah itu kamu membayar harganya." Mendengar ini Malhun berkata, "Apakah kau akan membuatku membayar dengan fitnah?" Dan Ismihan mengatakan, "Lihat itu, penjaga. Malhun Hatun ingin menyelesaikan apa yang belum selesai." Lalu Malhun mengatakan, "Jika aku ingin membunuhmu, kau bahkan tidak akan bisa berbicara di sini. Dan aku akan membayar harga untuk itu." Dan Ismihan berkata, "Kau menyedihkan, Malhun. Dan yang lebih buruk lagi adalah, kau pikir kau bisa mendapatkan maaf dariku? Baik dirimu maupun Osman Bey, kalian hanyalah rumput yang aku injak saat aku berada di jalan menuju kekuasaan." Mendengar ini Malhun mengatakan, "Kau membingungkan pohon bidang dengan rumput liar, Ismihan. Lihat saja. Mari kita lihat apakah kau akan dapat menginjak kami atau kau akan dihancurkan di bawah kami." Lalu Ismihan mengatakan, kelembapan di sini membuat Malhun menjadi gila. Dia melihat mimpi yang mustahil. Tentara, bawa dia keluar. Udara segar akan baik untuknya. Kemudian mereka pun membawa Malhun keluar dari sana. Sementara itu, di halaman kota, Boran bertanya, "Beim, apa yang harus kita lakukan? Apa perintahmu?" Dan Osman menjawab, "Tunggu sebentar. Mereka membuat marah orang-orang. Kita akan lihat. Kita akan melihat." Kemudian mereka semua mulai menggerumuni Osman untuk meminta keadilan. Lalu seorang pria berkata, "Osman Bey, apa yang terjadi? Malhun Hatun berusaha membunuh sultan kami. Di mana keadilanmu?" Kemudian keributan mulai terjadi di antara para penduduk. Seketika Osman berusaha untuk memisahkan mereka seraya berkata, "Tenanglah, apa yang kalian lakukan? Ini tidak benar, tenang." Di sisi lain, tepatnya di dalam ruangan, Karabul berkata, "Kami mengambil tindakan pencegahan Freddy Sultan. Rakyat sedang berkumpul." Dan Ismihan mengatakan, "Bagus, Karabul, bagus." Kemudian Malhun berkata, "Tanganku dirantai, tapi hatimu terantai, Ismihan. Kau sangat takut pada kami." Dan Ismihan menjawab, "Aku tidak takut untuk hidupku. Aku hanya khawatir tentang masa depan negaraku. Bahkan jika seekor semut kecil membuat masalah di negaraku, aku akan melawan." Lalu Malhun mengatakan, "Masa depan negara? Jangan membodohi diri sendiri, Ismihan. Kau hanya khawatir tentang Osman Bey. Kau sangat penuh dengan kebencian, sehingga kau bekerja dengan mereka yang merupakan musuh Turki. Kau berbicara tentang negara dan masa depan, tapi kau berpihak pada mereka yang akan menghancurkan negara dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada anak-anak kami. Dan kemudian kau mengklaim kami adalah kambing hitam. Ismihan, bagaimana kau akan mati?" Mendengar ini Ismihan berkata, "Kau tidak akan pernah melihatnya, Malhun Hatun, karena kau mencoba untuk membunuh Freddy Sultan dari Seljuk yang agung. Kamu tidak akan hidup selama itu. Lihat, bahkan orang-orang tahu bahwa setiap nafas yang kamu ambil mulai sekarang adalah sia-sia." Kemudian dia pun dibawa keluar ruangan. Melihat Malhun dijadikan tahanan membuat Osman sangat kesal. Kemudian Ismihan berkata, "Angkat pedangmu, Osman Bey, angkatlah, agar orang-orang dapat melihat bahwa kau terbuat dari kain yang sama dengan hatunmu. Apa kau tidak merasa malu sama sekali? Bagaimana bisa kau datang ke semua tanah Seljuk Freddy Sultan tanpa izin seperti ini?
"Hei orang-orang, apakah kalian melihat ini?" Kemudian semua penduduk terus-menerus meneriaki Osman. Lalu Osman mengatakan, "Jika ada yang tidak takut kepada Allah dan merasa malu, maka itu kamu, Fede Sultan. Bagaimana bisa kau melempar hatunku ke penjara?" Dan Ismihan menjawab, "Semua orang melihatnya. Semua orang tahu betapa pengkhianatnya dirimu saat ini. Malhun datang ke sini dengan niat buruk bersama mata-matanya. Pertama, si pembunuh Esma itu. Dan ketika dia tidak bisa melakukannya, maka dirinya sendiri yang melakukannya. Ini, pisau berdarah hatunmu." Kemudian Ismihan melemparkan pisau milik Malhun yang digunakan oleh dirinya untuk membunuh Esma. Menyaksikan semua itu jelas membuat Osman tidak percaya dengan berkata, "Jadi, kau telah memainkan gerakan terbesar yang pernah ada, Kau menumpahkan darah, kau melemparkan fitnah. Sekarang kau menyuruhku menunggu langkah terakhir? Beritahu aku, di mana kau melihatku berhenti? Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan ini?" Dan Ismihan menjawab, "Semua orang tahu perasaan burukmu terhadapku. Hatunmu tidak bisa menahan amarahnya dan membuat kesalahan. Jangan berani-beraninya kau membuat pergerakan, Osman Bey. Jika tidak, aku akan membuat dirimu diadili bersama hatunmu." Mendengar semua penduduk terus-menerus meneriaki dirinya, Osman berkata, "Fede Sultan, jika aku akan bergerak, maka aku sudah menghancurkan tempat ini bersamamu di dalamnya. Aku melakukan segala sesuatu sesuai dan adil. Tapi kau harus melepaskan hatunku yang kau tahan dengan tidak adil. Jika tidak..." Seketika Ismihan mengatakan, "Hei semuanya, lihat lukaku. Lihat apa yang telah dilakukan para pemberontak ini terhadap Fede Sultan penguasa Seljuk. Sekarang kau datang ke sini tanpa rasa malu mengancamku, Karena dia seorang bey, dia ingin diperlakukan berbeda. Karena dia seorang bey, dia ingin berada di atas hukum. Apakah kalian melihat Osman Bey kalian sekarang?" Lalu salah satu pria berkata, "Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan pada Sultan Seljuk? Bahkan jika dia adalah Osman, dia akan dimintai pertanggungjawaban." Dan semua penduduk berkata, "Ya, benar, hukum dia, adili dia." Mereka semua terus-menerus meneriaki nama Osman. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.